Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mirza. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita masih di bab yang sama yaitu whole numbers 2. Kalau kemarin kita sudah mempelajari materi yaitu multiplication dan division atau pembagian, kali ini kita akan mempelajari materi yang terakhir yaitu word problems atau materi yang keempat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Oke, kalau sudah, kita langsung menuju ke word problems. Bismillahirrahmanirrahim. Word problems ini dalam bahasa Indonesia itu biasa kita kenal dengan soal cerita. Jadi sama ya, cuman kalau ini dalam bahasa Inggris. Solve this word problem, selesaikan soal cerita di bawah ini. Soal cerita ini. Factory A produce 247 dresses a day. Factory B produce 102 more dresses a day than Factory A. Jadi pabrik A memproduksi 247 gaun dalam sehari, sementara pabrik B memproduksi 102 gaun lebih banyak dalam satu hari daripada pabrik A. Jadi Pak Mirza ulangi, pabrik A memproduksi 247 gaun dalam satu hari, sementara pabrik B memproduksi 102 gaun lebih banyak dari pabrik A pada dalam satu hari. Pertanyaannya, how many dresses does factory B produce in a day? Berapa banyak gaun yang diproduksi pabrik B dalam satu harinya? Pertanyaan yang kedua, how many dresses do the two factories produce in 50 days? Berapa banyak gaun yang diproduksi kedua pabrik ini dalam 50 hari? Oke, kalau mengerjakan soal cerita, kita supaya mudah mengerjakannya, kita kerjakan seperti ini. Tulis dulu, yang diketahui di sini adalah pabrik A memproduksi 247 gaun dalam sehari, sementara pabrik B memproduksi 102 gaun lebih banyak dalam satu harinya daripada pabrik A. Ditanya, how many dresses does factory B produce in a day? Berapa banyak gaun yang diproduksi atau yang dapat diproduksi oleh pabrik B dalam satu hari? Jawab. Nah, 247 ini adalah gaun yang diproduksi oleh pabrik A dalam satu hari. Karena ini lebih banyak, more than, jadi tandanya di sini adalah ditambah. Tambah 102. 102 adalah ini ya, 102 gaun lebih banyak daripada factory A, sama dengan 349. Jadi, pabrik B memproduksi 349 gaun dalam satu hari. Karena pabrik B memproduksi 102 gaun lebih banyak daripada pabrik A dalam satu harinya. Jadi, pabrik B memproduksi 349 gaun dalam satu hari. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. How many dresses do the two factories produce in 50 days? Berapa banyak gaun yang dapat diproduksi dalam 50 hari kedua pabrik ini? Langsung diketahui, pabrik A memproduksi 247 gaun dalam sehari, pabrik B 349 gaun dalam sehari. Sudah kita cari tadi ya. Tanya, berapa banyak gaun yang diproduksi oleh dua pabrik ini dalam 50 hari? Jawab. Langsung kita selesaikan. Pabrik A dulu, factory A dulu. 247 kan? Dalam satu hari memproduksi 247 gaun. Yang ditanya dalam 50 hari. Kalau satu hari 247, kalau dalam 50 hari berapa gaun? Nah, kalau seperti ini, artinya itu kan berarti satu hari 247, hari kedua 247, hari ketiga 247 sampai hari ke 50. Nggak mungkin kan kita tambah sampai 50 kali, terlalu lama. Berarti kita selesaikan dengan cara dikali. 247 dikali 50. Kita selesaikan dulu.
dari 0 dulu ya. 7 kali 0 berapa? 0 kan? 4 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Langsung ditulis, seret. 2 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Lalu ada sekarang 2 kali 5, 4 kali 5, dan 2 kali 5. Jangan lupa, kalau perkalian bersusun seperti ini, angka terakhirnya bawahnya dikasih titik. Oke, 7 dikali 5 sekarang. 7 dikali 5 sama dengan 35. Yang ditulis adalah angka yang terakhir. 5, 3-nya nyimpen. Selanjutnya, 4 dikali 5 sama dengan 20. Karena ada nyimpen 3 ditambah 3. Jadinya 20 ditambah 3 sama dengan 23. Yang ditulis adalah angka yang terakhir. 2-nya nyimpen di sini. Sekarang 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 2 ditambah 2. 10 tambah 2 sama dengan 12. Setelah ini baru ditambahkan. 0 turun. 0 ditambah 5, 5. 0 ditambah 3, 3. 12 langsung turun. Jadi pabrik A dalam 50 hari memproduksi 12.350 daun. Selanjutnya, Factory B, pabrik B. Ada berapa gaun dalam sehari? 349. Caranya sama, yaitu dikali 50. Kali kan? 9 dikali 0, 4 dikali 0, 3 dikali 0, jawabnya yaitu 0. Angka paling belakang dikasih, bawahnya dikasih titik. Sekarang 9 dikali 5 dengan 45. 45 ya. Yang ditulis belakangnya saja. 4-nya nyimpen. Selanjutnya 4 dikali 5 sama dengan 20. Karena ini nyimpen 4, jadi 20 tambah 4 sama dengan 24. 2-nya nyimpen. Selanjutnya 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ditambah 2 sama dengan 17. Selanjutnya ditambah 0 turun, 0-nya turun, 0 tambah 5, 5, 0 ditambah 4 sama dengan 4, 17-nya turun. Jadi pabrik B memproduksi 17.450 gaun dalam 50 hari. Jadi jawabannya adalah, so Factory A produced 12,350 dresses in 50 days, and Factory B produced 17,450 dresses in 50 days. Oke, paham ya? Paham. Pokoknya kalau soal cerita itu harus cermat dalam membaca permasalahannya, dalam membaca bacaannya. Berhati-hati, yang teliti, nggak usah terburu, santai aja. Selanjutnya, word problems lagi. Solve these word problems. During a game, 4,523 people were told to get into group of 9. Tanyanya, how many group of 9 were there and how many people were left? Yang B, if the number of men were 300 times the number of people left, how many men were there altogether? Jadi dalam sebuah permainan ada 4.523 orang, yang mana akan dibagi menjadi grup yang isinya 9 orang. Setiap grup isinya 9 orang. Berapa banyak grup? Berapa banyak grup yang berisi 9 orang tersebut di sana, dan berapa banyak orang yang tersisa yang nggak masuk grup itu? Oke, kita langsung kerjakan. Diketahui ada 4.523 orang yang nantinya kita akan bagi menjadi grup. Setiap grupnya isinya orang 9. Dibagi menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok isinya 9 orang. Ditanya, how many group of 9 were there? And how many people were left? Jadi berapa banyak grup kalau isinya 9 orang? Dan berapa banyak orang yang nggak bisa masuk ke grup karena sudah cukup? Jawab. Oke, kita kerjakan.
4.523. Karena ini kita akan mencari berapa grupnya. Yang diminta adalah satu grup isi 9 orang. Jadi caranya adalah kita dengan cara membagi 4.523 dibagi 9. Oke, dengan cara poro gapit atau pembagian bersusun. Ingat, poro gapit harus satu per satu, nggak boleh langsung dua, satu per satu terlebih dahulu, supaya hasilnya nanti bisa ketahuan. Tepat juga. 9 dibagi 4, 4 dibagi 9, bisa atau enggak? Tidak bisa kan? Berarti 9 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 4? 9 dikali 0. 0 dikali 9 sama dengan 0. Baru dikurangi. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Nah, satu angka boleh turun kalau kita sudah mengurangi. 5-nya turun. 45 dibagi 9, bisa atau tidak? Bisa. 45 dibagi 9 yaitu hasilnya 5. 5 dikali 9 yaitu 45. Dikurangi 45 dikurangi 45 kan hasilnya 0. Jadi nggak usah ditulis, 2-nya turun. 2 dibagi 9 sama dengan, tidak bisa kan? Berarti 9 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 2? 9 dikali 0. 0 dikali 9 sama dengan 0. Dikurangi lagi. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 3-nya turun. Seret. 23 dibagi 9. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti kita cari 9 kali berapa yang hasilnya di bawahnya 23. Yaitu 9 dikali 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Dikurangi 23 dikurangi 18 sama dengan 5. Karena sudah tidak ada yang turun lagi, berarti sudah selesai. Dan 0 yang ada di depan tidak perlu ditulis, kita hilangkan. 102. Jadi jawabannya adalah there were 502 groups and 5 people were left. Jadi ada 502 grup yang tiap grupnya isinya 9. Dan 5 orang tersisa. Jadi ada 5 orang yang nggak bisa masuk ke grup ini. Karena sudah penuh, maksimal sudah. Oke, pertanyaan yang A kita sudah selesai jawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Diketahui sama ya, 4.523 orang akan dibagi menjadi grup. Per grup-grup yang setiap grupnya berisi 9 orang. Diketahui yang kedua yaitu ada 502 grup dan 5 orang tersisa. Ditanya, if the number of men were 300 times the number of people left, how many men were there altogether? Jika jumlah laki-laki adalah 300 kali orang yang tersisa, berapa jumlah laki-laki yang ada di sana semuanya? Langsung kita jawab. 300, karena yang ditanya adalah 300 kali orang yang tersisa. Kita tulis 300 dulu. 300 times itu kali ya, 300 kali orang yang tersisa. Yang tersisa adalah 5 orang saja. Tulis 300 kali 5 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Nolnya tinggal dipindah. Jadi jawabannya adalah 1.500. So there were 1,500 men there. Jadi ada 1.500 laki-laki di sana. Baiklah, itulah materi kita. Semuanya kita sudah pelajari dari multiplication one digit number, multiplication two digit number, division one digit number, dan yang terakhir adalah word problems. Semoga apa yang Pak Mirza sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA ke Pak Mirza atau berkomentar di kolom komentar. Sekian dari Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.